Karena konsep zakat ini kan tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, dibalikkan kepada orang miskin. Bagaimana pegawai yang bergaji 4 juta, dia punya anak 3, hidup berdua, apakah itu sudah dikategorikan sebagai orang yang kaya mengeluarkan zakat? Nah, jangan sampai dia bergaji 3 juta dengan anak-anaknya dipotong atas. Ini kan bisa jadi unsur kezaliman dengan mengatasnamakan zakat. Kenapa? Karena zakat ini konsepnya tu'khadhu min agniyaihim turaddu ila fuqaraihim. Kalau kita tengok konsep-konsep nisab, itu luar biasa. Nisab ini adalah batas minimal daripada kewajiban zakat yang mana dianggap sebagai orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang, rumah, kendaraan, duit tidak bisa dibawa mati. Bisa. Caranya diantara yang paling baik untuk saat ini adalah mendidik generasi masa depan, pelanjut tongkat estafet perjuangan Islam, generasi Qur'ani. Di hadapan kita hari ini para penghafal Quran. Sekolah mereka gratis, dari mulai bangun tidur, makan, sekolah, semuanya free. Mari kita support program wakaf Rumah Quran Nurul Azhar. Kita transfer ke Bank Muamalat, nomornya 2210 666 666, 6-nya 6 kali, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 17 di akhir nominal. Jangan lupa telepon kontak nomor admin berikut ini, 0852 6541 6060. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi bahwa apakah harus rata, memang ini ada khilaf di antara ulama. Kalau mazhab Syafi'i selagi ada asnafnya harus dikasih semua. Tapi mazhab Hanafi boleh mencukupkan satu asnaf saja. Nah, apakah kalau ada semua asnafnya, dalam setiap asnaf itu harus rata pula? Dalam mazhab Syafi'i tidak harus. Misalnya miskinnya paling tidak 3 orang dikasih. Ada yang tidak dapat, tidak ada masalah. Tapi yang penting semua asnaf itu harus dapat selagi dia masih ada. Nah, jadi ada khilaf terkait dengan teknis. Kalau dalam mazhab Hanafi boleh bahkan memberikan 1 orang agar dia menjadi kaya, tahun depannya dia menjadi muzaki. Gitu. Kemudian terkait dengan masalah qimah ini, memang pemerintah mengambil yang moderat ya Ustaz. Artinya talfik mazhab memang, karena qimah itu kalau mazhab Syafi'i 3,8, kalau Syafi'i 2,5 atau 2,8. Nah, qimah dijadikan kepada mazhab Syafi'i memang talfik nih, talfik mazhab. Nah, kembali kepada hukum talfik mazhab, apakah boleh atau tidak? Tentu ini menjadi khilaf juga di antara ulama. Tapi keputusan pemerintah kita memang yang paling moderat. Yang paling moderat. Adapun masyarakat yang mau memilih yang paling afdal, ya memang tidak talfik afdalnya gitu. Karena yang namanya kita beribadah kan tidak afdal kalau talfik. Kita wudhu pakai mazhab Syafi'i, batalnya pakai mazhab Hanafi, kan tidak kurang afdal. Tapi karena itu sudah disahkan oleh pemerintah, artinya sah. Kan pemerintah ini bagaimana meminimalisir mungkin yang paling dhaif lah. Karena pemimpin ini kan amirul qaumi adhafuhum. Yang paling, jadi kalau pemimpin kan dia harus memperhatikan yang paling lemah. Ada yang kuatnya berjalan, jangan diikuti yang paling kuat berjalan, ikuti yang lemah berjalan. Itu dia. Jadi memfasilitasi. Tapi yang mau mengambil paling afdal lebih bagus, insyaallah surganya lebih afdal juga kan gitu. Jadi dia talfik nih. Nah, nanti masuk bahasan kepada talfik. Dalam fikih Islam Wadilatuhu Dr. Wahab Zuhaili itu dibolehkan talfik. Yang penting talfiknya jangan membatalkan. Seperti misalnya nikah, ambil mazhab Hanafi yang tidak pakai wali, ambil mazhab Maliki yang tidak pakai saksi. Akhirnya nikah tanpa wali, tanpa saksi. Itu batal seluruh mazhab dipandang. Itu talfik yang batal. Kemudian terkait dengan zakat profesi, beliau di sini membahas dalil zakat profesi itu adalah mal mustafad. Bahasanya mal mustafad. Mustafad ini artinya harta perolehan. Jadi dalam mal mustafad ini misalnya kita dapat hadiah, dapat THR ketika mencapai nisab, itu menurut pendapat kuat dalam kitab fikih zakat Syekh Yusuf Qaradawi, mal mustafad ini tidak perlu menunggu haul. Tapi ketika kita dapat mencapai nisab langsung kita zakati. Nah, beliau ni itu dalilnya adalah mal mustafad. Kemudian terkait dengan zakat profesi khilaf ini,
saya ingin juga menyampaikan kepada Dr. Yohanan bahwa persoalan kita ini Ustaz bukan mungkin terkait dengan khilaf ya. Artinya kalau memang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa itu adalah sebagai kewajiban, ya selesai wajib. Tapi mungkin dari segi nisabnya ini Ustaz. Nah, jadi karena konsep zakat ini kan tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, dibalikkan kepada orang miskin. Bagaimana pegawai yang bergaji 4 juta dia punya anak 3, hidup berdua, apakah itu sudah dikategorikan sebagai orang yang kaya mengeluarkan zakat? Nah, jangan sampai dia bergaji 3 juta dengan anak-anaknya dipotong atas. Ini kan bisa jadi unsur kezaliman dengan mengatasnamakan zakat. Kenapa? Karena zakat ini konsepnya tu'khadhu min agniyaihim turaddu ila fuqaraihim. Kalau kita tengok konsep-konsep nisab itu luar biasa. Nisab ini adalah batas minimal daripada kewajiban zakat yang mana dianggap sebagai orang kaya. Nah, mungkin banyak persoalan di lapangan Ustaz terkait dengan nisabnya itu. Maka oleh karena itu kalau ada kajian terkait dengan nisab zakat profesi ini yang mana itu betul-betul memperhatikan kondisi orang berzakat, para pegawai, sehingga tidak menyebabkan banyak juga pegawai ini kami tidak cukup nih Ustaz, tapi sudah dipotong apakah itu tidak mengandung unsur kezaliman atas nama kebijakan? Nah, itu bahaya juga itu Ustaz, karena tasarruful imam manutum bil maslahah. Kebijakan pemerintah itu harus sejalan dengan maslahat, jangan atas nama zakat terzalimi kan gitu. Karena konsep zakat tu'khadhu min agniyaihim turaddu ila fuqaraihim. Nah, ini mungkin menjadi bahan diskusi mungkin di Basnas.